Pertama saya ingin mengajak semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada pagi hari ini menjelang siang kita berkumpul di ruangan. Ini ruangan sebenarnya kapasitasnya sekitar 300-an gitu ya. Tapi saya lihat berdiri semuanya nih. Dan yang hadir di sini pemuda semuanya. Biasanya kalau 300 itu udah panas loh. Ini perasaan saya masih hangat saja masih belum. Hangat saja masih belum. Saya yakin dengan berkumpulnya orang-orang yang penuh semangat ini, kata orang, usia itu bilangan, umur itu hitungan, pemuda itu pilihan. Jadi ketika kita menyebut pemuda Pancasila, saya kira semangat kita semuanya adalah semangat muda. Saya ingin menyinggung sedikit tentang komunikasi dan hubungan antara kita, antara pemuda Pancasila dengan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tadi disampaikan oleh Ketua MPC maupun Ketua MPW. Saya kira tidak perlu diragukan lagi bahwa sinergi yang sudah berjalan sampai saat ini adalah sinergi yang baik. Kalau perlu ada ulasannya adalah terus kita tingkatkan lebih kuat dan lebih hebat lagi. Tantangan sekarang ini apalagi kalau kita bicara soal Pancasila, sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan untuk bukan hanya kesepakatan biasa, tapi seluruh penduduk di Indonesia ini tanpa kecuali sudah menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tidak ada tawar-menawar lagi dan tidak perlu diragukan lagi. Dari Sabang sampai Merauke semuanya, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, semuanya sudah punya konsensus itu, dan kita berharap kita dapat mempertahankan itu dengan baik. Saya kira di musyawarah cabang kali ini betul-betul harus dieksistensikan dalam aksi-aksi yang nyata. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bersinergi untuk memuluskan cita-cita kita, mempertahankan Pancasila dan membumikan Pancasila serta membudayakan Pancasila ini khusus di Jakarta Selatan. Kapasitas saya berada di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan bisa kita bumikan ini di Jakarta Selatan, kemudian terus ke tempat-tempat yang lain dan di seluruh Indonesia. Tidak perlu diragukan, forum komunikasi pimpinan kota di Jakarta Selatan solid sekali untuk memberikan dukungan terhadap eksistensi Pancasila dan teman-teman dari pemuda Pancasila. Teruslah bersinergi, tingkatkan terus kerjasama kita, mudah-mudahan kita bisa lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Memimpin Ormas Pemuda Pancasila Jakarta Selatan adalah suatu kebanggaan buat saya. Bisa bekerja sama dengan para kader-kader pemuda Pancasila, satu kehormatan juga buat saya. Banyak yang sudah kita bina, banyak yang sudah kita kerjasamakan walaupun cuma 2 tahun. Insya Allah ke depannya saya siap juga untuk membantu pemuda Pancasila Jakarta Selatan untuk lebih maju lagi. Berikut saya lampirkan laporan saya. 1. Penambahan jumlah anggota PP semasa jabatan saya, alhamdulillah sudah mencapai 6.000 per KTA. Juga ada sedikit terjadi reshuffle, pergantian sekretaris. Alhamdulillah juga di masa jabatan saya yang tadinya 8 PAC yang sudah terbentuk, sekarang total 10 PAC sudah terbentuk semuanya. Alhamdulillah juga di masa jabatan saya sudah melaksanakan tugas organisasi membuat atau menyelenggarakan diklat kaderisasi bersama MPC Jakarta Barat. Kegiatan turba juga sudah saya lakukan ke setiap PAC yang ada. Alhamdulillah pada saat itu didampingin oleh BPJS Tenaga Kerja Jakarta Selatan. Saya juga sudah melaksanakan halal bihalal, buka puasa bersama,
menghadirin para ranting pada saat mereka RPP. Ini semaksimal mungkin yang saya bisa perbuat untuk pemuda Pancasila Jakarta Selatan. Sebelum dan sesudahnya, saya memohon maaf apabila ada kekurangan yang selama 2 tahun ini saya sudah perbuat untuk pemuda Pancasila Jakarta Selatan. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak maju sebagai Ketua MPC Jakarta Selatan dan mendukung penuh Saudara Yedi untuk maju sebagai Ketua MPC Jakarta Selatan 2019-2003. Mungkin sekian dari saya. Sekali layar terkembang. Pancasila! 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 Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya. Pertama, marilah kita pekikan pekik perjuangan bangsa kita dan pekik pemuda Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Pertama, izinkan saya memaparkan visi misi saya. Tapi pertama adalah saya akan tetap menjalankan program-program yang dijalankan oleh Ketua Torik sebelumnya, Ketua Adi sebelumnya, dan bahwa di kepemimpinan ini ke depannya kita harus lebih baik, bukan lebih jelek. Kalau lebih jelek berarti itu kegagalan buat saya, atau minimal stagnasi itu adalah kegagalan buat saya ke depan. Bahwa saya harus bisa lebih besar dari Torik, lebih besar dari Adis, demi kepentingan pemuda Pancasila ke depan. Pertama adalah yang pasti saya lakukan adalah melakukan konsolidasi yang terus menerus, tali silaturahmi terus terjalin, bahwa saya harus turun ke bawah bersama pengurus, bahwa silaturahmi ini adalah kunci dari berorganisasi, bahwa ketua itu bukan hanya di atas tapi siap turun ke bawah, kapan saja dibuka teman saya siap turun ke bawah. Dan masalah registrasi ini juga penting bagi pemuda Pancasila. Kita sudah terbaik di DKI, saya harap ke depan bisa lebih baik, dan saya harap juga nanti saya berusaha agar kita bisa mencetak KTA sendiri ke depannya, kita punya sendiri, sehingga teman-teman tidak perlu menunggu lagi untuk mencetak KTA ke depan. Dan juga adalah melaksanakan kaderisasi secepatnya dan rutinitas, kalau bisa setahun 2 kali kita melakukan kaderisasi demi kepentingan anggota-anggota kita. Saya yakin selama ini bukan karena anggota yang nggak ada, tapi kaderisasinya yang kurang. Kalau kaderisasinya kita banyak, pasti kader-kader kita yang siap jadi pemimpin akan lebih banyak ke depan. Itu yang saya harapkan dari teman-teman semuanya. Dan juga latihan koti yang lebih sering selama setahun kita bikin berapa kali untuk merekrut anggota, dan juga pelatihan koti ini disertai dengan sertifikasi. Sehingga anggota koti kita ke depan sudah siap kerja dimanapun berada, ditempatkan di perusahaan security teman-teman kita manfaatkan perusahaan-perusahaan teman-teman kita, dan juga kader-kader terbaik kita untuk ditempatkan di perusahaan yang terbaik bagi mereka. Dan juga saya harap ke depan adalah yang paling penting adalah di sini, bahwa Badan Pengusaha Pemuda Pancasila siap melatih, membangun unit-unit kerja untuk PAC untuk teman-teman, sehingga PAC ke depan mempunyai penghasilan sendiri ke depan. Itu yang saya harapkan, bahwa kita ini bukan lagi preman, tapi kita tunjukkan kepada bahwa kita lebih siap, udah memikirkan anggota kita untuk menjadi kader-kader yang mandiri, otak yang lebih matang untuk keluarganya, menghidupi keluarganya. Tapi kalau kita dicubit, kita nggak takut, kita tetap otot kita nomor 1. Tapi kita sudah memulai dengan otak. Karena itulah kita tidak bisa meninggalkan otot kita. Siapa berani mencubit, kita semua turun bareng-bareng. Dan ini juga target saya sih, mudah-mudahan terrealisasi. Kalau kerjaan lancar, kita usahakan agar kantor-kantor sekretariat PAC nanti ke depan udah punya sekretariat tetap. Itu yang kita bikin bersama-sama. Nanti kita agar nanti saya ninggalin ini, PAC udah punya sekretariat tetap, tidak pindah-pindah. Itu yang saya harapkan ke depan. Dan yang paling penting adalah bahwa LPPH ke depan harus siap melakukan pelindungan hukum terhadap anggota-anggota kita. Kalau nggak siap, kita ganti. Kita harus bekerja sama dengan MPW, teman-teman semua, bahwa kita harus melakukan pembelaan hukum terhadap anggota kita. Apalagi yang berjuang untuk mempertahankan bendera loreng kita ini.
Jangan sampai orang kita dihina, diinjak-injak, itu harus kita bela, Mas. Kecuali narkoba, itu pantangan dari ketua umum. Jadi saya harap teman-teman jangan ada kasus narkoba. Kalau kasus yang lain kita akan bela mati-matian bersama teman-teman dari MPN semua, pasti kita siap turun tangan untuk membela kader-kader kita. Dan juga yang saya harap ini adalah yang saya pingin di MPC Jakarta Selatan ini adalah kita membangun rasa kekeluargaan. Jangan sampai ini berasa saya ketua MPC, PAC atau teman, tapi kita ini adalah keluarga besar. Bahwa KTA saya dengan KTA kalian nanti ke depan adalah sama. Jadi saya adalah anggota Pemuda Pancasila Jakarta Selatan. Saya kalau jadi sebagai ketua itu hanya amanah kalian aja, tapi saya sama dengan kalian. Saya sama-sama anggota Pemuda Pancasila Jakarta Selatan. Kita harus siap membangun rasa kekeluargaan ini. Sampai ada yang dicubit, kita merasa sakit semuanya. Ada anggota kita sakit semuanya. Kita harus runtutan segala macam, gimana memikirkan ada kader kita yang di mana keluarganya susah, kita harus siap bantu. Kader kita ditahan, kita harus bantu. Anaknya sekolah harus kita pikirkan. Itulah yang harus kita bangun di Pemuda Pancasila ini. Bahwa kekeluargaan mengalahkan segala-galanya. Saya dilahirkan, saya dari kecil dibawa orang tua saya dari umur 5 tahun di acara-acara PP. Jadi darah PP ini udah bukan darah saya, kalau dibelah udah loreng, bukan merah lagi ini. Jadi itulah yang saya tanamkan kepada kalian, bahwa saya ini terpanggil didorong ke teman-teman bukan karena apa-apa, karena saya ingin membesarkan Pemuda Pancasila ini. Bukan karena kepentingan saya malah ditanya, saya ngomong izin sama ketua umum malah ditanya, ngapain sih kenapa nggak dibantu PP? Saya ingin turun bersama teman-teman sekalian membesarkan MPC Jakarta Selatan untuk PP ke depan. Saya ingin sumbangsi pemikiran saya, teman-teman saya untuk membesarkan sini. Saya katakan juga saya siap, bahkan bukan hanya di MPC. Kalau saya turun di PAC pun saya siap untuk PP. Bahwa untuk di PP saya dimanapun saya ditempatkan, saya bersedia bekerja untuk membesarkan, dan itu tanggung jawab saya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila! 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 Merdeka! Surat keputusan Musyawarah Cabang ke-13 Pemuda Pancasila Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 013/, keputusan /Muscap ke-13 /PP Jakarta Selatan /8/2019 tentang pengesahan hasil kerja formatur Musyawarah Cabang ke-13 Pemuda Pancasila Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang ke-13 Pemuda Pancasila Kota Administrasi Jakarta Selatan setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan hasil kerja tim formatur Musyawarah Cabang ke-13 Pemuda Pancasila Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pertama, hasil kerja tim formatur akan bekerja selama 1 bulan ke depan sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan ini. Yang kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus tahun 2019. Pimpinan sidang Musyawarah Cabang ke-13 Pemuda Pancasila Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ketua merangkap anggota Henry ditandatangani. Sekretaris merangkap anggota Hasib ditandatangani. Anggota Samsudin ditandatangani. Anggota Mustain ditandatangani. Anggota M. Sidik ditandatangani. Sebelum saya kukuhkan, saya sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta
ingin menanyakan kepada Saudara Yedidiah sebagai Ketua terpilih Masa Bakti 2019-2023 Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Jakarta Selatan. Apakah Saudara Yedidiah bersedia mengorbankan jiwa dan raga mengibarkan panji-panji pemuda Pancasila di seluruh wilayah Jakarta Selatan? Siap, 1000%. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 31 Agustus 2019 jam 16:20 hari ini saya kukuhkan Saudara Yedidiah Suryo Sumarno, Sarjana Teknik Sarjana Hukum, sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Jakarta Selatan Masa Bakti 2019-2023. Pataka maju. Saya serahkan Pataka Pemuda Pancasila Jakarta Selatan untuk dikibarkan di seluruh wilayah Jakarta Selatan. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, saya Yedidiah Suryo Sumarno siap mengibarkan Pataka MPC Pemuda Pancasila hingga ke seluruh pelosok Jakarta Selatan. Pancasila! 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 Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pekik perjuangan bangsa kita dan juga pekik pemuda Pancasila. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua MPC yang hadir di sini dan juga anggota dewan yang hadir di sini, Bang Wawan. Tadi juga ada Daniel, cuman udah izin pergi, dan juga kepada teman-teman dari MPC yang hadir, dari MPC yang hadir di sini, dan juga teman-teman dari Satma yang hadir di sini, para Koti, Sri Kandi, teman-teman, dan juga kader yang paling saya cintai, kader-kader pemuda Pancasila seluruh Jakarta Selatan. Pertama, saya ucapkan terima kasih karena dorongan teman-teman semua dan juga atas izin teman-teman semua, saya dipercaya untuk memimpin MPC Jakarta Selatan ini. Pertama adalah saya akan menjalankan seluruh hasil-hasil musyawarah cabang ke-13 Pemuda Pancasila Jakarta Selatan, dan juga saya akan menjalankan semua program-program yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan, dan juga tidak luput saya butuh dorongan teman-teman semua. Kita mengingat bahwa Presiden Soekarno itu bisa hebat bukan karena dia sendiri. Tanpa teman-teman, tanpa dukungan teman-teman lingkungannya, mereka tidak akan bisa memerdekakan bangsa ini. Begitu juga dengan pemuda Pancasila ini, saya tidak akan bisa memimpin sendirian, kecuali dibantu dengan teman-teman Koti, teman-teman kader, Satma, Sri Kandi, semuanya, PAC, MPW, MPN, bahwa di sini kita harus bekerja sama-sama. Bahwa keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama. Tapi kalau kesalahan, nanti ada kesalahan, itu adalah kesalahan saya sebagai ketua terpilih. Tapi kalau keberhasilan adalah keberhasilan kita bersama. Mungkin itu yang saya sampaikan. Dan juga di sini saya komitmen kita akan terus menjaga persaudaraan di sini dan tetap menjalankan roda organisasi, dan mudah-mudahan ke depan sekretariat sudah ada, tinggal kita rapikan aja bahwa MPC Jakarta Selatan mempunyai sekretariat untuk berkumpul dan juga tempat bertukar pikiran. Rumah MPC adalah rumah kalian semua. Welcome untuk datang menyampaikan masalah, unek-unek untuk kita selesaikan bersama-sama. Bahwa persoalan kalian adalah persoalan kita semua. Jadi segala masalah, senang susah kita bagi bersama di Pemuda Pancasila. Saya tidak akan senang sendirian, saya juga tidak mau kalian susah sendirian. Susah senang kita bareng-bareng. Mungkin itu aja dari saya. Saya mohon bantuan dari teman-teman sekalian. Jangan saling memberatkan, tapi kita saling berbagi untuk meringankan suatu masalah. Itu yang saya harapkan di kepengurusan MPC Jakarta Selatan ke depan. Mungkin sekian dari saya, bahwa kita terus berjuang 4 tahun ke depan
bahwa kita harus sudah lebih besar dari kemarin untuk untuk membuktikan kinerja kita ke depan, bahwa kader-kader yang diciptakan oleh Bang Sada, Ketua Tore, Ketua Adis bisa lebih maju daripada ketua sebelumnya, bahwa kita bisa lebih maju daripada pemimpinan mereka ke depan. Itulah yang harus kita buktikan. Marilah kita buktikan bersama-sama bahwa MPC Jakarta Selatan bisa menjadi MPC yang terbaik. Nantinya di Mubes ke depan kita bisa laporkan bisa lebih baik, bisa bersaing dengan MPC di seluruh Indonesia. Itulah yang saya harapkan. Pancasila! Saya tanya, apakah kalian siap membangun MPC Jakarta Selatan bersama-sama saya lebih baik? Kalau kalian komitmen segitu, saya yakin 1000% bahwa MPC Jakarta Selatan bisa lebih baik ke depan. Sekali layar terkembang, kita bermantap. wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Suatu kehormatan untuk saya bisa berdiri pada sore hari ini, melihat dan mengukuhkan Saudara Yedidiah sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Jakarta Selatan. Pada Saudara Adis Abeba, saya sangat bangga, saya sangat berterima kasih bahwa saudara telah membuktikan sebagai kader sejati, mengorbankan jiwa dan raga, dipercaya dan diberikan mandat dan disayang oleh seluruh anggotanya, bahwa saudara telah berhasil membawa Jakarta Selatan dengan baik, dan saudara juga telah berhasil melakukan musyab ini dengan baik. Kepada Saudara Yedidiah Suryo Sumarno, saya jalan hukum, dengan ini saya memohon pada saudara untuk dengar nadut jenih darah pemuda Pancasila di bawah. Anggota kita telah rela mengorbankan jiwa dan raganya, dan jangan biarkan mereka jatuh. Dengar detak jantung mereka, perhatikan mereka, perhatikan keluarga mereka. Mereka telah rela mengorbankan jiwa dan raganya, berdarah demi pemuda Pancasila. Berarti tugas ketua untuk menjaga mereka, lakukan dan membantu seluruh kebutuhan mereka. Dan pada saudara yang hadir pada sore hari ini, kita telah melihat, kita menyaksikan suatu sejarah baru, di mana disinilah akan kita lihat kebangkitan pemuda Pancasila Jakarta Selatan, kebangkitan pemuda Pancasila DKI, dan kebangkitan pemuda Pancasila secara nasional. Ini adalah sejarah yang akan dibicarakan 100 tahun ke depan, bahwa sekaranglah kita melihat Saudara Yedi dilantik sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Jakarta Selatan. Mudah-mudahan berikutnya beliau akan mampu membawa pemuda Pancasila secara nasional di 100 tahun ke depan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa pemuda Pancasila Jakarta Selatan selalu menjadi motor, selalu menjadi pionir, selalu menjadi cahaya terterang di DKI. Saya mohon pada saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini, pengurus, MPC, PAC, ranting dan seluruh anggota, mari kita bangkitkan Jakarta Selatan sekali lagi. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa pemuda Pancasila masih eksis, khususnya di Jakarta Selatan. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terkembang, turut kita berbantah. Pancasila! 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 Merdeka! Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka dengan ini Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila Jakarta Selatan ke-13 dengan resmi saya tutup.